seperti biasa kita akan belajar sambil berdiskusi, bermain game dan presentasi. Ibu mau kita tetap menerapkan kesepakatan kelas. Siapa yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa kesepakatan yang pertama? Tidak benar, mendengarkan saat guru dan temannya berbicara. Kesepakatan kedua? Tertib. Kesepakatan ketiga? Sopan santun. Dan yang terakhir? Aktif dalam belajar. Oke. Oke, sebelumnya siapa yang masih ingat materi terakhir belajar sama ibu tentang apa? Tentang apa? Data. Apa itu data? Dalam sebuah tabel. Dalam tabel apa aja yang ada? Yang garis-garis itu namanya apa, Nak? Pintar. Kalau misalnya kita mau menyajikan data dalam tabel, mudah dipahami atau tidak? Sudah, karena datanya sedikit atau banyak? Kalau datanya ada 100 atau 1000? Banyak. Mudah dipahami atau susah? Kenapa? Karena memindahkan ke tabelnya banyak. Nah, jadi ada nggak yang tahu cara lain menyajikan data selain dalam bentuk tabel? Supaya lebih cepat dan lebih menarik. Ada yang tahu? Di sini ada yang suka belajar sambil menggambar nggak? Suka menggambar? Kalau seandainya datanya kita ubah dari garis-garis lurus menjadi gambar, lebih mudah mana? Siapa setuju lebih mudah gambar? Siapa setuju lebih mudah garis-garis lurus? Oke, kita lihat kebenarannya. Hari ini kita akan belajar data dalam bentuk diagram gambar atau disebut apa, Nak? Disebut apa? Kelihatan semua? Apa tujuan kita belajar data dalam bentuk gambar? Yang pertama apa, baca bersama? Yang kedua? Oke. Jadi tujuan kita belajar diagram agar anak-anak bisa memahami, menyajikan data dan mampu membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar tadi disebut apa? Nah, dari tadi kita bicara tentang diagram gambar. Apa itu diagram gambar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Diagram gambar? Jadi diagram gambar adalah diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar atau satu simbol itu bisa mewakili satu data atau beberapa data sekaligus. Nah, apa kelebihannya supaya anak-anak lebih mudah memahaminya? Karena dia dalam bentuk gambar. Selanjutnya supaya anak bisa membaca dan memahami data lebih cepat dan membantu melihat perbandingan dengan lebih cepat. Yang kedua ada gambar apa? Senyum. Senyum apa ini? Bahasa Inggris senyum apa? Yang ketiga? Keempat gambar apa? Kelima? Jadi selain ini ada banyak gambar lagi. Apa contohnya? Langit, ada lagi? Rumah apa, Nak? Pesawat, sepeda, ada donat, awan, buah juga bisa. Pepaya boleh. Nah, setelah itu, setelah anak-anak tentukan simbolnya, kita tentukan satu gambar itu mewakili
1, 2, 3, 4 atau seterusnya. Sekarang kita akan mencoba secara langsung siapa yang bersedia membantu Ibu untuk memindahkan data dalam bentuk diagram gambar. Ada yang berani maju? Ada yang berani maju? Kelompok 1 bersedia? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kelompok 3. Tepuk tangan.